Sampurasun, kembali lagi dengan saya di Katanya Channel 11. Dan kali ini kita bakal nge-share tentang jengjawokan. Jengjawokan itu apa sih? Jengjawokan dalam bahasa Sunda itu masih sering digunakan, sebenarnya masih banyak dipergunakan. Itu adalah sebuah warisan dari nenek moyang yang berupa kalimat yang disusun secara syair, dan akhirnya ketika diyakini atau dipercaya dengan sungguh-sungguh, maka si kalimat atau si jangjawokan ini bakalan mempunyai energi magis tertentu ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya sendiri adalah sebuah kata, ketika kita rangkai kata itu bisa benar-benar mematikan juga, bisa menjadi sebuah energi ketika kita bisa menyusun sebuah kata itu sendiri ya. Jangjawokan dalam bahasa Sunda, mungkin kalau dalam bahasa Jawanya itu bisa sebut aji-aji atau jampi-jampi, dan setiap daerah itu masih unik dan mungkin bisa dengan bahasa-bahasa lain. Jangjawokan itu juga biasanya terdiri dari sebuah kalimat Jawa, ada Sangsekerta, bisa juga dengan ada campuran bahasa Arab juga ya. Jangjawokan banyak sekali, ada jangjawokan asihan, jangjawokan semua banyak sebenarnya. Salah satunya yang saya bakalan share sekarang adalah jangjawokan untuk melemahkan musuh. Dan semoga sebenarnya ini diamalkan agar untuk pengetahuan aja sebenarnya. Tapi jika kalian ingin mengamalkannya ya silahkan, tapi amalkan dengan bijak. Dan nanti teksnya atau si jangjawokannya kita bakalan kasih tahu. Yang kita harus pahami dulu adalah syarat-syaratnya atau cara laku atau ritualnya seperti apa. Pertama, lebih bagus jika kita tahu tentang hari apes. Hari apes si target. Jadi itu tuh ada hari apesnya sebenarnya ya. Itu lebih bagus ketika kita mengamalkan sesuatu itu pada hari-hari tertentu, dimana hari apes atau hari dimana dia bisa jebol lah tentang kekuatan atau bentengnya. Hari apesnya nanti kita bakalan share juga table atau hari-hari apesnya. Kalian bisa lihat di Instagram saya nanti di king_tarot27. Keduanya lakukan pada waktu dini hari ya. Pertama, kalian catat ini atau ingat-ingat, kalian bisa lakukan atau baca amalan ini pada jam 1:30, jam 3, ataupun jam 12 malam ya. Bisa juga jam 5:30 atau jam 5 sore. Itu dimana titik energi manusia lemah sebenarnya. Dan ini untuk melemahkan musuh. Jadi untuk melemahkan musuh kita harus biasanya duduk bersila dengan konsentrasi penuh, memvisualisasikan atau membayangkan wajah si target. Terus kita kumpulkan dulu kebenciannya, rasa sakit hati kitanya. Kalau sudah, baru kita bisa bacakan doanya. Nanti doanya bakalan dilihat ya. Itu kalian bisa continue selama 2 minggu berturut-turut membaca doa itu pada waktu jam yang sama. Itu terserah, dalam agama apapun, dengan keyakinan apapun ini bisa bereaksi. Karena si jangjawokan ini atau sebenarnya si mantra ini, walaupun kalian tidak tahu artinya, ketika kamu meyakininya dengan sepenuh hati, itu bakalan bisa bereaksi. Itu ya. Jadi kuncinya pertama adalah kita harus tahu hari apesnya. Itu lebih bagus. Jadi walaupun di waktu 2 minggu, ketika di hari apes ini lebih diperbanyak. Keduanya adalah di jam-jam tertentu yang seperti saya tadi bilang adalah jam 11:30 ya malam atau jam 12 malam sampai jam 2:30 batasnya. Untuk sorenya dari jam 5 sampai jam 6 maghrib ya, sebelum azan atau sampai beres azan maghrib. Itu kalian bisa baca doa itu dengan duduk bersila di tempat yang benar-benar sangat sunyi dan nyaman. Kalian harus lakukan dulu meditasi. Meditasi itu kalian harus mengumpulkan dulu energi kalian, menenangkan dulu energi kalian, memfokuskan dulu tentang si target. Biasanya dengan fokus pernapasan.
Dan juga untuk ada beberapa kalian bisa menggunakan fotonya untuk memvisualisasikan, bisa juga menggunakan boneka buat teman-teman yang emang suka. Juga kebetulan buat kalian yang emang suka ingin mengkoleksi boneka-boneka seperti boneka Tenuh atau Teluh, itu boneka-boneka lah ya, ini souvenir atau pajangan, kalian bisa pesan aja di king_tarot27 di Instagram saya. Itu ya, jadi semoga bermanfaat, semoga dilakukan dengan bijak, karena sebenarnya tidak ada sebuah ilmu untuk mencelakai, itu tergantung kitanya juga ya. Tidak ada resiko apapun sebenarnya, itu resiko itu adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Ingat, menggunakan dengan bijak, jangan disalahgunakan. Dan itu hanya bisa bereaksi jika benar-benar kita dalam keadaan tidak salah ya. Ingat, di situ keadaan kita tidak salah. Itu bisa berupa lemah, itu jadi dia sakit atau apa-apa, kesialan ya intinya, atau merasakan mungkin apa yang dia lakukan ke kita, intinya untuk menyadarkan bahwa hal seperti itu tidak baik, menyakiti seseorang itu tidak baik. Jadi tanpa lama-lama kalian bisa disimak, dibaca sehafal mungkin, sebenar mungkin ya. Dan buat teman-teman yang mungkin bukan orang Sunda, jika tidak tahu bahasa Sunda, nanti ada tulisan E sama U, itu tulisnya adalah E gitu ya. Dan itu saya Bayu Mahesa Aditya di Katanya Channel 11. Disimak bacanya, dihafal yang jelas, visualisasikan yang benar, lakukan dengan bijak ya. Sampurasun.